Shalom saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari epistel di tanggal 29 November 2020 atau Advent pertama yang diambil daripada kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika dia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Dan apabila dia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara-saudara, pada Advent ini atau minggu yang mengajak kita untuk merenung apa yang harus saya persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan diibaratkan dengan perjamuan kawin, tentang bagaimana pekerja-pekerja menyambut kedatangan pengantin. Nah, persoalannya adalah gak tahu kapan pengantin ini datang, entah siang, entah sore, entah malam, tapi yang pasti pengantin itu akan datang. Jadi pekerja yang baik, dia akan siap sedia untuk menyambut kedatangan tuannya itu atau pengantin itu. Nah, persoalannya konsekuensi yang akan disebabkan adalah dua hal. Jika andai kata tuannya itu datang dan ditemukan para pekerjanya itu ternyata belum siap, biasanya akan berakibat kepada hukuman. Tetapi ketika tuannya itu datang atau pengantin itu datang dan dilihat para pekerjanya sudah menyiapkan segala sesuatunya, maka tuannya akan bahagia dan konsekuensinya akan memberikan upah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menyambut sesuatu yang belum kita ketahui waktu, tempat, tapi yang pasti dia akan datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tahu tahunnya, tidak ada yang tahu tanggalnya, tidak ada yang tahu bulannya. Dan diilustrasikan seperti pencuri kedatangan Tuhan ini. Siapa sih yang tahu kapan pencuri datang menyatroni rumah kita? Andai kata ada pemilik rumah tahu kapan pencuri datang, tentu dia siap sedia. Persoalannya tidak ada yang tahu. Karena itu dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang pada malam hari. Berarti kita sedang diajak berpikir untuk mempersiapkan sesuatu, untuk sesuatu yang belum kita ketahui kepastian kedatangannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimana sih kita mempersiapkan sesuatu untuk hal-hal yang belum kita tahu kedatangannya? Maka ini akan membawa kita pada pertanyaan. Andai kata hari ini Tuhan memanggilmu, atau apabila hari ini Tuhan datang menjemputmu melalui kematian, saat apakah engkau didapati Tuhan? Saudara, kalau kita renungkan dan kita lihat berita dan kita periksa dalam media-media, ada orang yang meninggal ketika dia sedang berjudi. Ada orang yang meninggal ketika dia sedang melamun. Dan kita pernah juga baca berita, ada orang yang meninggal ketika mereka sedang melakukan perzinahan di hotel. Ada juga orang yang meninggal ketika dia sedang mengkonsumsi narkoba. Ada juga orang yang meninggal ketika dia sedang minum minuman keras, dan banyak lagi. Nah, jika saudara ditanya, jika hari ini Tuhan datang menjemputmu melalui kematian, menurut Anda, saat apakah Anda didapati Tuhan? Harapan kita sih, pasti kalau ditanya setiap orang Kristen satu persatu, kalau ditanya menurutmu nanti kalau misalnya Tuhan datang menjemputmu melalui kematian, maunya kamu itu didapati Tuhan lagi apa? Orang pasti akan bertanya, maunya sih saya
kalau mau meninggal atau dijemput Tuhan melalui ketika saya berdoa, atau ketika saya beribadah, atau ketika saya sudah bertobat, atau ketika saya berbuat baik. Semua orang akan berharap seperti itu. Pertanyaannya, apakah harapan itu bisa terjadi? Saudara-saudara, ya itu bisa terjadi kalau saudara membiasakan kepada hal itu. Ketahuilah saudara, bahwa kebiasaanmu lah yang akan saudara bawa sampai pada akhir hayatmu. Artinya contoh, jika saudara sudah membiasakan diri untuk menggosipi orang, maka nanti saudara akan mati ketika saudara sedang menggosipi orang. Ketika saudara membiasakan diri untuk mencuri, ya maka saudara akan mati ketika saudara mencuri. Ketika saudara membiasakan diri untuk bernarkoba, minum minuman keras, ketahuilah maka saudara akan mati ketika melakukan atau mengkonsumsi miras atau narkoba itu. Jadi kebiasaanmu itulah yang akan kau bawa sampai akhir hidupmu. Karena itu, biasakanlah dirimu kepada yang baik, supaya ketika ajal datang menjemputmu, Tuhan menemukan engkau sedang melakukan yang baik. Jika hari ini saudara membiasakan diri saudara berdoa kepada Tuhan, maka ketahuilah ketika kematian menjemputmu, Tuhan akan menemukan engkau sedang berdoa. Ketika engkau membiasakan dirimu untuk beribadah, maka ketika kematian datang menjemputmu, maka Tuhan akan menemukan engkau sedang beribadah. Dan berbahagialah engkau jika itu terjadi. Jadi dalam episode ini dipastikan bahwa Tuhan pasti akan datang. Pasti akan datang. Tapi persoalannya, kita nggak tahu waktu, tempat, kapan Tuhan datang. Jadi untuk menghadapi ketidaktahuan kita ini, cara satu-satunya kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu adalah membiasakan diri kita pada hal-hal yang baik. Dan itulah Advent yang pertama pesannya untuk kita. Mari biasakan dirimu beribadah, karena kita tidak tahu kapan dia datang. Kiranya firman Tuhan ini mengilhami, memberkati saudara-saudara. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.